Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini Anda mendengarkan audio terbaru dari Cahaya Kehidupan, catatan harian. Di hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kesehatan, dan tentunya semakin hari hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah like, dan sudah membagikan audio ini ke media sosial Anda, ke WA Anda, dan sebagainya. Ketika Anda mengklik share, berarti Anda juga sudah membagikan kebaikan kepada banyak orang. Percayalah, apa yang sudah Anda bagi itu pasti kembali kepada diri Anda lagi, pasti kembali kepada hidup Anda. Berbagi kebaikan kembali sebuah kebaikan. Saya di malam ini ingin mengajak Anda merenung, ingin mengajak Anda untuk introspeksi diri. Apa yang sudah Anda kerjakan di hidup Anda? Apa yang sudah Anda dapat? Berapa usia Anda? Apakah sepadan dengan apa yang sudah Anda kerjakan? Apakah sudah berimbang antara apa yang Anda usahakan, yang Anda kerjakan dengan hasil di hidup Anda? Yang sudah merasa bekerja lebih dari 10 tahun, lebih dari belasan tahun, tapi masih belum punya rumah, atau punya rumah tapi rumahnya tipe yang sangat sederhana, rumah subsidi, ada lagi yang belum punya mobil, dan sebagainya. Ada yang masih numpang di rumah orang tua, di rumah mertua gitu ya, tidak berani untuk keluar rumah, padahal sudah menikah, sudah punya anak. Coba Anda merenung, Anda berpikir, kenapa banyak sekali orang-orang yang seperti itu? Saya percaya banyak. Kenapa teman-teman saya yang teman-teman kuliah, teman-teman SMA juga banyak seperti itu. Teman-teman SD, teman-teman SMP juga banyak seperti itu. Yang dia merasa bahwa saya sudah bekerja, tapi kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Seolah menyesal setelah dia bekerja hampir puluhan tahun gitu ya. Saya pertama kali bekerja tahun 2007 ya, bekerja artinya formal. Kalau bekerja lainnya sejak kuliah saya sudah bekerja, bahkan sejak SMP saya sudah tanda kutip bekerja. Kalau Anda tahu, saya sejak SMP sudah menjadi distributor produk multilevel marketing gitu ya, sejak SMP. Jadi kalau Anda ada yang ngajak saya sekarang bisnis MLM, saya biasanya mengatakan saya sudah hatam. Kenapa? Saya sudah mulai sejak SMP. Saya jualan Royal Jelly, saya jualan kosmetik waktu itu. Kemudian ada juga produk dari berbagai perusahaan multilevel juga gitu ya. Sampai saya SMA, saya kerjakan itu. Dapat peringkat, tapi tadi saya merasa bahwa apa yang saya usahakan tidak sepadan dengan apa yang saya terima. Nah, lalu ketika kuliah saya juga tanda kutip bekerja. Saya jualan waktu itu, saya jualan boneka, saya jualan buka catering sahur, lalu saya menjadi guru pengajar private untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Saya sudah terbiasa bekerja, artinya bekerja seperti itu. Secara formal saya baru bekerja di tahun 2007, lulus kuliah S1. Saya bekerja di situ, kantornya perusahaan satelit. Saya ada perusahaannya di Cikarang, tapi saya ditaruh di kantor di Surabaya, sehingga gaji saya waktu itu setara gaji Jakarta, tapi tinggal di Surabaya. Teman-teman saya yang kerja di Surabaya mengatakan, enak ya kamu gitu. Nah, kemudian kalau 2007 sampai sekarang berarti berapa tahun sudah ya? Hampir 14 tahun ya. 14 tahun sejak saya lulus gitu ya. Nah, saya sudah punya rumah, ada rumah lagi, ada tanah juga, sudah ada mobilnya ada 1, 2, 3, ada 4 gitu ya. Teman-teman saya yang seumuran saya, bahkan dia belum punya apa-apa. Dia rumah ada sih dikasih orang tua. Kadang saya ada sih sedikit rasa iri gitu ya.
enak ya dikasih orang tua gitu, tapi itu sedikit. Saya lebih merasa bahwa berarti saya bisa dengan tangan sendiri, dengan kaki saya sendiri, dengan usaha saya sendiri saya bisa punya rumah. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin gitu ya sudah bekerja 11 tahun lebih dari 10 tahun belum punya apa-apa, ayo merenung. Ayo Anda pikirkan, apakah Anda terus dengan pola-pola seperti itu, ataukah Anda ingin mendobrak pola itu menjadi pola yang baru. Kalau Anda mengerjakan sesuatu dengan pola pikir yang sama dari dulu sampai sekarang, maka hasilnya pasti sama. Itu sudah rumusnya. Tapi kalau Anda mau mengganti pola-pola yang ada dalam pikiran Anda, maka pasti hidup Anda berubah. Mengganti pola pikir itu mungkin kelihatannya mudah. Memang mudah sih, tapi bagi Anda yang Anda yang mungkin masih berat untuk melakukan perubahan, itu butuh ekstra, butuh dorongan, butuh pendobrak yang besar gitu. Butuh pendobrak yang besar supaya mau merubah pola pikirnya. Nah, celakanya adalah banyak orang menunggu momentum pendobrak itu. Bahasa lainnya, banyak orang mengatakan the power of kepepet. Nunggu kepepet dulu baru mendobrak. Nah, ini yang bahaya. Kenapa Anda nunggu harus punya masalah dulu? Kenapa Anda nunggu harus punya utang besar dulu? Kenapa Anda nunggu harus terbentur dulu baru Anda mau berubah? Kenapa tidak ketika Anda sedang nyaman, ketika sedang ada uang, ketika Anda masih bisa santai, Anda lakukan momentum untuk berubah itu? Kenapa harus menunggu tergencet dulu untuk berubah? Kenapa harus menunggu ditagih hutang dulu baru untuk berubah? Saya kadang seperti kemarin gitu ya. Ini juga pengalaman peserta kelas AMC online tadi, yang dia mengeluh bahwa sudah kerja puluhan tahun sebagai office boy tapi nggak naik jabatannya, nggak naik pangkatnya, gajinya sering habis dan sebagainya. Sebetulnya ya kesalahan ada di pola pikir kita, bukan di sistem kantor atau sistem negara atau apalah. Oke, itu memang ada pengaruhnya, tapi lebih besar pengaruhnya adalah pola pikir di dalam kepala Anda. Makanya saya tidak pernah menyalahkan yang di luar, menyalahkan perusahaan lah, menyalahkan negara dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Saya tahu yang membuat hidup seseorang itu tidak nyaman adalah pola pikir dalam dirinya. Coba sekarang Anda nggak usah nyalakan di luar lah, nggak usah nyalakan orang lain, nggak usah nyalakan bos Anda, nggak usah nyalakan perusahaan dan sebagainya. Cobalah melakukan mendobrak, merubah secara radikal pola pikir Anda. Pola pikir dari yang susah menjadi pola pikir yang menyenangkan. Anda perlu belajar AMC-nya untuk memahami bagaimana merubah mindset secara radikal. Contoh, beberapa hari yang lalu ada seorang yang mengatakan, Mas Surman, dia WA ke nomor saya gitu ya, Mas Surman, hutang saya banyak, saya gimana ya supaya saya cepat dapat uangnya untuk bayar hutang. Saya sudah berusaha karena semari saya sudah, tapi tetap aja hutang saya tambah besar. Terus saya tanya gini, Bapak jumlah hutangnya banyak mana dengan biaya kelas AMC? Jawabannya, ya tentu lebih besar hutang saya Mas daripada biaya kelas AMC yang hanya 4,5 juta. Terus saya katakan, ya udah Bapak belajar aja kelas AMC. Tapi kan saya nggak ada uang, hutang saya banyak. Kalau Bapak bisa berhutang untuk sesuatu yang kegagalan, kenapa tidak berani untuk mengusahakan sesuatu yang pasti buat Bapak berhasil? Nah, ini yang saya kadang kasihan gitu ya. Kenapa harus nunggu kepepet dulu? Kenapa harus menunggu punya masalah dulu untuk berubah? Kenapa harus menunggu waktu yang tidak ada kemampuan untuk mencari sebuah ilmu untuk berubah? Harusnya bagi Anda yang sekarang sedang nyaman-nyaman saja, bagi Anda sekarang yang sedang tanda kutip gak ada masalah, Anda juga perlu belajar, Anda juga perlu menyiapkan, merancang hidup Anda supaya hidup Anda semakin bertumbuh.
Jangan nunggu ada masalah dulu. Kenapa? Kalau Anda nunggu masalah tanpa punya ilmu, masalah Anda makin berat. Tapi kalau Anda sudah punya ilmunya, ketika ada hantaman, ketika ada benturan, Anda cepat bangkitnya. Inilah orang-orang kaya sebetulnya, orang sukses. Orang-orang sukses ketika dia kena benturan cepat bangkit lagi. Kenapa? Sudah punya ilmunya. Celakanya orang-orang yang tidak berilmu ketika dia dapat hantaman, tambah turun, tambah habis. Makanya belajar AMC itu wajib bagi setiap orang. Jangan nunggu kepepet dulu. Jangan nunggu ada masalah dulu ya. Sadari ini dan Anda resapi dalam diri Anda, renungkan dan Anda kerjakan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman.